Agresi Militer 1. Agresi militer Belanda 1 adalah operasi militer Belanda yang dilakukan di Jawa dan di Sumatera, yang berlangsung sejak 21 Juli 1947 sampai dengan 5 Agustus 1947, yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook. Kronologi agresi militer Belanda 1. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dikumandangkan, Indonesia tidak langsung lepas begitu saja dari penjajahan. Belanda masih terus berusaha merebut kemerdekaan dengan melakukan sejumlah serangan, salah satunya agresi militer Belanda 1. Tujuannya Belanda melakukan serangan tersebut untuk membangkitkan perekonomian negara dengan menguasai kekayaan alam Indonesia. Agresi militer 2 atau Operasi Gagak yang dimulai pada 19 Desember 1948 setelah peperangan dunia kedua berakhir adalah serangan besar-besaran kedua yang dilancarkan oleh Belanda terhadap Republik Indonesia setelah agresi militer 1. Kronologi agresi militer 2 pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan besar ke Yogyakarta yang merupakan ibu kota Republik Indonesia, tempat Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta berada. Operasi ini dikenal dengan nama Operasi Krei. Pasukan Belanda menguasai Yogyakarta, menangkap pemimpin-pemimpin Indonesia dan mengendalikan pusat pemerintahan. Aksi militer ini mereka sebut sebagai Operasi Produk, aksi yang bertujuan untuk membangkitkan kembali bisnis-bisnis. Kronologi peristiwa agresi militer 1. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer 1 dengan serangan mendalam ke wilayah Republik Indonesia, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Operasi ini dikenal dengan nama Operasi Produk. Pasukan Belanda menginvasi wilayah-wilayah penting seperti Batavia, Jakarta, Semarang, dan kota-kota lainnya. Tanggal 23 Juli 1947, Belanda secara sepihak mengumumkan bahwa mereka telah menguasai wilayah-wilayah yang mereka serang dan mulai membangun pos-pos militer dan administrasi di wilayah-wilayah tersebut. Dan pada tanggal 24 Juli 1947, pemerintah Indonesia mengajukan protes keras terhadap serangan tersebut dan meminta bantuan internasional. PBB segera memberikan perhatian terhadap konflik ini dan meminta kedua belah pihak untuk segera melakukan gencatan senjata dan berdialog. Kronologi peristiwa agresi militer 2. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan ke Yogyakarta yang merupakan ibu kota Republik Indonesia dan tempat Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta berada. Operasi ini dikenal dengan nama Operasi Karai. Pasukan Belanda menguasai Yogyakarta, menangkap pemimpin-pemimpin Indonesia, dan mengendalikan pusat-pusat pemerintahan. 20 Desember 1948, pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta ditangkap dan disingkirkan ke Bangka. Selama periode ini, Belanda berusaha memperkuat posisinya dengan mengendalikan lebih banyak wilayah dan mengatur administrasi militer di daerah-daerah yang dikuasai. 22 Desember 1948, Belanda mengumumkan pembentukan pemerintah militer di wilayah yang dikuasai dan melanjutkan operasi militer untuk menekankan perlawanan. Mewakili pemerintah Republik Indonesia, sedangkan Belanda diwakili oleh Komisi Jenderal yang terdiri dari Willem Smerhon, Perdana Menteri Belanda, dan Hubertus Johannes van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Perundingan ini terjadi karena perang antara Indonesia dengan Belanda terus saja terjadi setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Apa dampak agresi militer 1 terhadap Indonesia?
Agresi militer Belanda I menimbulkan dampak yang signifikan bagi Indonesia, Belanda, maupun dunia internasional. Berikut beberapa dampak yang dapat kita sebutkan. 1. Indonesia mengalami kerugian besar baik dari politik, ekonomi, maupun sosial. Indonesia kehilangan sekitar 50% wilayahnya, termasuk daerah-daerah yang akan sumber daya alam. Indonesia juga kehilangan banyak pejuang dan rakyatnya yang gugur dalam pertempuran. Selain itu, Indonesia juga mengalami kritis pangan, inflasi, dan ketidakstabilan politik akibat agresi ini. 2. Belanda mendapatkan ancaman dari dunia internasional, terutama dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut dengan PBB. Agresi Belanda dianggap sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB yang menjamin hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Ketiga, dunia internasional menjadi lebih simpati terhadap perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Banyak negara-negara yang memberikan dukungan moral dan materi kepada Indonesia, seperti Indonesia, Pakistan, Mesir, Arab Saudi, dan Cina. Uni Soviet dan Amerika Serikat, beberapa negara juga mengirimkan utusan-utusan khusus untuk membantu perundingan antara Indonesia dan Belanda, seperti India yang mengirimkan Jawaharlal Nehru dan Pakistan yang mengirimkan Muhammad Ali Perundingan Jinnah. antara Indonesia dan Belanda. 7 Oktober 1946, Lord Killern membuka perundingan Indonesia dengan Belanda di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 14 Oktober 1946 dan memuluskan jalan ke arah perundingan Linggarjati. Perundingan ini menghasilkan kesepakatan yang terbagi dalam 17 pasal. Beberapa di antaranya Belanda mengakui kekuasaan Republik Indonesia secara de facto atas wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Dengan pengakuan ini, maka Belanda harus meninggalkan wilayah tersebut paling lambat 1 Januari 1949. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk negara persemakmuran dengan nama Republik Indonesia Serikat, dengan Republik Indonesia sebagai salah satu bagiannya. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Meskipun perundingan Linggarjati itu sudah berjalan, sudah disepakati bersama, tetap kita bercuriga bahwasanya Belanda itu, ya kan, setelah tentaranya tambah lama tambah banyak datang ke Indonesia gitu, dia akan berkuasa lagi. Mula-mula kota besar, habis itu sampai ke kota-kota kecil. Pasca penandatanganan kesepakatan Linggarjati, hubungan Indonesia-Belanda kembali memanas. Karena Belanda mendatangkan lebih dari 100.000 pasukan militer mereka ke wilayah Republik. Mereka bahkan menyisir beberapa wilayah di Pulau Jawa, melanggar segala bentuk kesepakatan yang ada dalam perundingan Linggarjati. Namun pihak Belanda tidak merasa bersalah dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka justru menuduh Republik Indonesia gagal paham terhadap isi kesepakatan perundingan Linggarjati. Belanda merasa berhak mendatangkan tentara mereka dengan dalih Indonesia dan Belanda adalah negara kesatuan yang berada di bawah kuasa Ratu Belanda. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, Belanda menganggap itu tidak sah. Bahkan itu sebagai bentukan Jepang. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi agresi adalah sebagai berikut. Pada agresi militer Belanda I, pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah untuk melawan agresi ini dengan menggerakkan kekuatan militer yang ada dan menggalang dukungan diplomatik. Indonesia juga mengajukan protes kepada PBB dan meminta intervensi internasional untuk menghentikan agresi Belanda. Selanjutnya, pada agresi militer Belanda II, pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh pemimpin yang berada di pengasingan segera melakukan perlawanan melalui diplomasi.
dan mencari dukungan internasional. Walaupun pemimpin-pemimpin utama ditangkap, pemerintah Indonesia menggalang dukungan dari luar negeri dan terus melawan secara politik dan militer. 27 Mei 1947, Komisi Jenderal menyampaikan nota kesepahaman pada Republik Indonesia. Belanda menuntut agar diadakan Gendarmerie atau operasi pengamanan bersama antara militer Belanda dan TNI atas wilayah Indonesia. Namun hal ini ditolak oleh pemerintah Indonesia pada 8 Juni 1947. Pemerintah Indonesia tidak mau, maka Kabinet Amir Syarifuddin yang menggantikan Kabinet Syahrir itu juga tidak mau. Pemerintah Indonesia nggak mau, karena kalau urusan ketertiban sosial, operasi keamanan polisi dilakukan dengan Belanda, lalu kedaulatan Indonesia di mana? Sehingga Republik Indonesia pasti dianggap tidak berdaulat. Ini yang dijadikan alasan oleh Indonesia. Sementara alasannya dilakukan oleh Belanda, bahwa di Indonesia banyak pengacau-pengacau yang sering menyerang posisi-posisi pasukan Belanda. Nah, inilah yang kemudian membuat situasi panas, sehingga kemudian Belanda melakukan sebuah agresi militer yang oleh Belanda disebut dengan aksi polisional, jadi tindakan polisional, dengan konotasi kalau aksi polisional itu adalah bukan negara lain tapi negaranya sendiri. Tapi kita menyebutnya itu agresi karena waktu itu kita juga sudah menjadi negara atau bangsa yang berdaulat. Basic trouble between the Dutch and the Indonesian Republic. Our trouble is not with the Republic, it is with this present self-appointed Republican government. It is unable to provide anything like a regular administration. Republican leaders say they can't trust your government on the independence question. Our promises of independence were made by a large majority of a freely elected Dutch parliament. Dalam menghadapi konflik bersenjata ini, Indonesia tidak hanya sendirian. Komunitas internasional, terutama PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, memainkan peran yang sangat krusial dalam upaya menyelesaikan konflik ini. PBB sebagai organisasi internasional yang dibentuk untuk menjaga perdamaian dunia, mengambil beberapa langkah penting dalam merespon agresi militer Belanda. Yang pertama yaitu resolusi Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengutuk tindakan agresi Belanda dan menyerukan agar kedua belah pihak menghentikan permusuhan. Yang kedua, pembentukan Komisi Tiga Negara atau KTN. Atas prakarsa Amerika Serikat, dibentuklah KTN yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Tugas utama KTN adalah mencarikan jalan keluar damai dari konflik Indonesia dan Belanda. Yang ketiga yaitu United Nation Commission for Indonesia atau UNCI. Setelah agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNCI yang memiliki wewenang lebih luas dibandingkan KTN. UNCI bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan membantu dalam proses perundingan. Dan yang terakhir yaitu tekanan diplomatik. PBB, dan negara-negara anggotanya memberikan tekanan diplomatik kepada Belanda agar menghentikan agresi dan kembali ke meja perundingan. Veelbelovende gewesten een blijvende haard van onrust en verwarring niet kan dulden. De Nederlandse regering is ervan overtuigd dat zij voor deze beslissing de medewerking en de goedkeuring zal verkrijgen van die tallozen die de huidige toestand moede zijn en beseffen dat een voortduring daarvan iedere grondslag zou ontnemen aan de oprichting van een werkelijk vrije Verenigde Staten van Indonesië. Zij roept de hulp in van allen die dit begrijpen en wil uitdrukkelijk vaststellen dat de militair-politionele maatregelen die zij ondernemen zal niet gericht zijn tegen het Indonesische volk, noch tegen het Indonesische vrijheidsstreven, doch uitsluitend tegen die machthebbers en groepen welke aan de werkelijke bevrijding van dit land in hun weg staan.
Zij moet dit doen om een einde te maken aan de slechte erfenis van de Japanse tijd met zijn methoden van propaganda en terreur en om de constructieve krachten van dit land tezamen te brengen voor de gezamenlijke opbouw van zulke vrije staat. Pengumuman tersebut dilanjutkan dengan instruksi oleh Jenderal Spoor pada pasukannya. Gedraagt u in de dessa's en huizen van de bevolking, waar uw militaire taak u brengt als de brenger van recht en veiligheid. Tracht schuwheid en wantrouwen door uw houding te overwinnen. Een gewone beleefdheid, ook tegenover de eenvoudigste Javaanse boer, treft verder doel dan een kogel. Eerbiedig huis en eigendom van de bevolking. Vernieuw niets onnodig. Koop niets dat men niet bereid is vrijwillig aan u te verkopen. Aksi militer ini menunjukkan betapa Belanda jelas berupaya kembali menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebenarnya kalau kita lihat dari kondisi yang ada di Belanda, kita bisa maklumi. Karena Belanda itu kan negara kecil dan miskin. Maka kalau dia tidak punya daerah jajahan, dia tidak bisa dapat pendapatan pada saat itu. Karena mereka sudah berabad-abad itu tergantung pemasukan dari negara jajahan. Sehingga Belanda pada saat itu juga menjadi pasien dari Marshall Plan-nya Amerika itu. Sehingga negara-negara yang hancur di Eropa itu kan dibantu oleh Amerika, ketergantungan Amerika. Dan pada saat agresi militer yang pertama itu, Amerika masih mendukung Belanda, walaupun nggak diungkapkan. Tetapi pada agresi militer yang kedua, Amerika sudah tidak lagi berada di belakang Belanda 100%. Kenapa? Ini semacam the blessing in disguise. Nah, pada saat agresi militer kedua dilakukan pada bulan Desember 48 itu, antara lain adalah yang terjadi menarik, yaitu mulai menguatnya perang dingin. Dan perang dingin waktu itu adalah pertarungan perebutan pengaruh antara blok komunis dengan blok kapitalis. Tepat tanggal 21 Juli 1947, dini hari pasukan tentara Belanda mulai melakukan infiltrasi ke wilayah kantung-kantung kekuasaan Republik di Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Mereka melancarkan agresi militer dengan kode Operasi Produk. Operasi militer besar-besaran ini mendapatkan perlawanan dari segenap tentara dan rakyat Indonesia. Catatan sejarah menunjukkan bahwa penyerbuan Belanda ke kota Malang dengan kode Produk Zuid atau Produk Selatan menjadi operasi terberat bagi pihak Belanda. Karena di sepanjang jalur tersebut terdapat benteng-benteng pertahanan tentara Indonesia, termasuk pula barikade-barikade dan perangkap-perangkap bagi tank-tank Belanda. Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota ini berada pada ketinggian 600 meter di atas permukaan air laut dan dikelilingi banyak gunung. Kondisi alam ini membuat Malang beriklim sejuk dan tanahnya subur.